Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku You Do You: Discovering Life Through Experiment and Self-Awareness karya Felix Sandro Ruby. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab keempat dari buku ini yang berjudul Building Your New Network. Bab ini terbagi menjadi 15 pokok pembahasan. Yang pertama, The New Network. Yang kedua, The New Network Skill. Yang ketiga, Generalis versus Spesialis. Yang keempat, The Best Investment is in Yourself. Kelima, The New Network Influence. Yang keenam, Personal Branding versus Pencitraan. Ketujuh, My 10 Rules of Building Network. Yang ke-8, The New Network Health. Yang ke-9, The New Network Money. Yang ke-10, Money Mindset, 8 Income Stream. Yang ke-11, Money Mindset Defense and Offense. 12, Financial Planning is a Muscle. Ke-13, To Diversify or Not to Diversify. Ke-14, Investing Mistakes and How to Avoid them. Ke-15, Your First 1 Billion. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Bab 4. Building Your New Network. Strategy with teachers is the slowest road to victory. Teachers with hostility is the noise before defeat. Sun Tzu. 4.1 The New Network Influence. Terdapat gambar pertama 4 network versi gue. Saya akan meletakkannya di description box. Bertahun-tahun lamanya gue fokus pada network dalam satuan rupiah. Bertahun-tahun sejak itu pula gue merasakan intensitas stres yang bertambah. Hustle kultur menjadi sesuatu yang gue adopsi tanpa sengaja. Love on the weekend bergeser menjadi work on the weekend, dan semakin lama semakin terbiasa. Atas nama network, badan ini mulai memberikan tanda yang tadinya produktif, sekarang banyak bengong pasif. Yang tadinya penuh sukacita, sekarang bersungut-sungut. Yang tadinya panjang sabar, sekarang mudah tersulut. Atas nama network, yang angka tidak bisa bohong. Rupiah bisa bicara fakta. Walaupun jarak antara gue dan tujuan finansial semakin dekat, apakah semuanya bisa dianggap berkat? Mungkin iya, mungkin tidak. Iya, jika value gue uang semata. Tidak jika gue melakukan atas nama network saja. Guys, izinkan gue untuk memperkenalkan The New Network versi gue. Definisi ini lahir dari perjalanan 13 tahun mengelola keuangan pribadi, menampung dari berbagai sumber, mempraktikkan melalui sendiri, merasakan seru dan lelahnya. Ini cara gue menemukan keseimbangan baru. Kesadaran bahwa uang adalah buah dari 3 network lain yang perlu kita bangun bersama. Health, skill, dan influence. Tanpa kesehatan, baik mental maupun fisik, lupakan bisa berkarya. Tanpa skill, pikirkan dan tubuh. Lo percuma karena tidak ada nilai tambahnya. Tanpa influence, impact, dan nilai, lo akan di situ-situ aja. Membangun 3 pilar network ini terbukti telah membuka jalan gue ke uang. With that mean, as much as I know you love to talk about money, it will be the last one to be discussed. To ease you into this discussion, let me tell you a story of my favorite dentist and see if you can find the new network is in this story. Beberapa waktu lalu, gue bangun dengan rasa nyeri di gusi kiri bagian belakang. Sebelumnya pernah mengalami hal serupa, tapi entah kenapa kali ini terasa beda. I feel like it's here to stay unless I find the root of the cause. Setelah berkonsultasi singkat dengan dokter gigi via aplikasi Halodoc, gue disarankan untuk berobat ke dokter spesialis bedah mulut karena ada indikasi kasus infeksi gigi bungsu tumbuh, miring atau mendatar dan terbenam di dalam gusi. Shit just got serious. Ketakutan yang gue diamkan bertahun-tahun akhirnya
datang menjemput gue. Bukan milenial namanya kalau tidak mencari jawaban. Dari internet, Instagram, to the research, gue meminta rekomendasi dokter dari teman-teman yang sudah pernah menjalani operasi serupa. Puluhan rekomendasi masuk. Herannya ada satu nama yang terus terulang, Dr. Marzella. Dulu gue operasi di Dr. Marzella, 4 gigi bungsu dikeluarin dalam 1 jam. Canggih. Agak mahal sih tapi worth it. Gue dulu suka sama dokter lain habis operasi pendarahan heboh. Sama dia habis operasi bisa nyanyi-nyanyi. Makin penasaran tapi gue mencoba objektif. Gue tetap mencari opsi kedua, ketiga, keempat, sampai gue niatin googling review-review online, bacain komen di Foursquare. Wah, ternyata ada yang pernah punya pengalaman kurang baik sama opsi kedua. Ada yang sampai curhat kesakitan pas operasi. Yang opsi keempat kok jagonya bikin gigi cakep ya, bukan jago bedah. Akhirnya balik juga ke opsi pertama. Kebetulan dekat juga dengan rumah, berdoa, bulatkan tekad. Singkat cerita, 2 gigi bungsu gue dicabut dengan mulus banget. Saking mulusnya, ketika dokternya mau menyuntikkan gusi, dia ngomong, "Are you okay? Sorry ya, bakalan sakit sedikit." Lalu gue nunggu bersiap-siap sakit. 10 detik kemudian dokternya bilang, "Oke, udah ya." Lah, gak berasa sakitnya, lebih sakit kena jarum rapid test COVID-19 sebelum operasi. By the way, karena tindakannya dilakukan pada masa pandemi, jadi perlu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nggak sampai 1 jam, operasi selesai. Malamnya gue nggak rasain bengkak sama sekali. Rasa nyerinya pun sangat bearable. Nggak bohong, langsung bisa makan yang lunak-lunak kayak bubur, roti, agar-agar. Besoknya pun tidak ada pendarahan, and here I am, sharing with you how awesome this dentist is. Walaupun total tagihannya sekitar 20 juta, kaget, tahan dulu, jangan salfok. Lazim kok untuk kasus seperti gue. Nah, udah kebayang belum? The network yang gue maksud, skill. Mau tahu nama lengkap profesionalnya? Dokter DR DRG Marzella M Lestari MDS SPBM PhD. No, she's not trying to flag. Memang secanggih itu dokter gigi lulusan Unpad yang lulus dengan meraih PhD. Presiden Sekolah Award in Dental Surgery ini kemudian mendapat Master of Dental Surgery dari NUS Singapura dan master kedua dari UCLA serta PhD dari UI. Semuanya di bidang spesialisnya, kedokteran gigi, implan, bedah mulut atau bahasa kerennya oral maxillofacial surgery. Influence, walaupun kuliahnya di tahun 1980-an dan gak punya kehadiran yang kuat di media sosial, Dr. Marzella punya pengaruh yang nyata lewat word of mouth pasien-pasien yang merekomendasikan jasanya dan menceritakan kecanggihan skillnya lewat cara mereka masing-masing. Health, gue juga ketika masuk ruangan operasi yang pertama Dr. Marzella minta adalah menyalakan musik. Sepanjang operasi dia bekerja dengan santai sambil menyanyikan lagu Ed Sheeran. Bukan hanya fisiknya yang segar di usianya yang sudah 50-an tahun, beliau juga menjaga kesehatan mentalnya. Bahkan sampai di ruang operasi, by the way, beliau baru mulai praktik pukul 2. Mungkin ini juga cara dia untuk menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarganya. Ketiga, network-nya yang dia jaga baik akhirnya berperan dan berkontribusi besar pada network dari sisi uang dengan skill yang di atas rata-rata. Bukti dari pasien-pasien yang puas dan gue sendiri yang merasakan langsung prosesnya dengan lancar. Gue gak lagi heran dan mempertanyakan rate beliau tersebut. Now it's your turn, ready to build your network. 4.2 The new network skill. You are paid in proportion on the size and difficulty of the problem you solve. Elon Musk. Terdapat kurva bayaran berbanding dengan skala dengan kesulitan pekerjaan. Sebagai gambar kedua, saya akan meletakkannya di description box. Get good at solving our problems. Semakin kompleks, semakin besar. Semakin unik masalah yang bisa lo pecahkan, semakin besar pula kontribusi lo untuk perusahaan atau institusi atau organisasi atau bisnis tempat lo berkarya. Dan ujungnya semakin besar rewardnya. Bagaimana cara lo memecahkan masalah-masalah ini? Skill hard skill maupun soft skill. Bagaimana cara mengumpulkan dan mengasah skill? Belajar alami, review, improve. That's the only way. Tapi sebelum lo memulai, gue sangat menyarankan untuk memetakan skill lo saat ini yang akan lo butuhkan di masa depan dan mulai buat roadmap menuju ke sana. Polanya bisa dilihat dari bagian berikut. Terdapat gambar bagian pola pemetaan skill sebagai gambar ketiga. Saya akan meletakkannya di description box. Kebanyakan dari kita akan mulai dari satu skill yang kita dalami sampai level master. You are a saved person.
This is what a college degree is for. Kalau salah jurusan, baca bab 2.5, tapi untuk memulai, minimal lo punya satu ini. Kemudian untuk naik dalam jenjang karir, lo perlu bertumbuh, melebarkan skill. Walaupun mungkin nggak terlalu dalam, lo paham hal fundamental yang dibutuhkan. Perlahan tapi pasti lo nggak akan bergerak menjadi T-shaped person. Pada akhirnya lo akan bergerak menuju M-shaped person, punya beberapa keahlian sekaligus dan berbagi bidang. Contoh, E-shape, graphic designer, lo spesifik ngedesain atau memvisualisasikan konten. T-shape, content creator, lo jago banget soal desain, tapi lo juga bisa bikin sedikit copywriting, lo bisa riset topik, lo bisa sedikit video editing, lo cukup paham media sosial, sehingga proses bikin konten dari ideation sampai posting bisa lo kerjakan sendiri. M-shape, marketing manager, lo punya semua skill di atas, plus lo juga kepemimpinan yang bagus. Lo pintar mengatur dan membangun tim, lo juga jago jualan ke klien dan mengatur klien. Apakah ini berarti yang M-shape sudah pasti akan dibayar lebih dalam pekerjaan? Belum tentu. Dalam dunia korporasi, biasanya memang level manajerial akan banyak membutuhkan M-shape people, dan biasanya level manajerial ini gajinya lebih tinggi. Tapi ada juga yang namanya individual contributor, orang-orang yang berkontribusi besar kepada perusahaan, tapi tidak harus mempunyai tim atau bawahan yang harus melapor pada mereka. Berikut contoh role-nya. Software engineer di perusahaan seperti Google and Facebook, atau animator di perusahaan seperti Disney. Yang percaya kalau lo jago programming atau coding, nggak serta-merta lo mesti menjadi manajer yang memimpin sebuah tim programmer. Kalau dilihat dari sisi perusahaan, kontribusi lo sebagai programmer atau animator sangat besar untuk perusahaan, tapi menempatkan lo sebagai manajer bisa jadi counterproductive atau malah menurunkan kontribusi lo dibandingkan sebagai individual contributor. Biasanya role individual contributor ditandai dengan junior atau senior di depan role lo as compared to manager or director or VP. Kalau role managerial, terdapat gambar lowongan senior gameplay animator di Microsoft sebagai gambar keempat. Saya akan meletakkannya di description box. Biasanya di dalam junior atau senior pun ada tingkatan gaji tersendiri lagi. Bisa jadi sebagai animator senior yang tidak punya tim, lo punya gaji yang bersaing dengan seseorang yang role-nya menjadi manajer di perusahaan yang sama. Berikut adalah contoh T-shape person dalam beberapa industri yang gue tahu banget. Terdapat gambar T-shape UI atau UX expert berdasarkan pengalaman dan pengamatan pribadi sebagai gambar kelima, dan T-shape software engineer sumber schoolroom team sebagai gambar keenam. 4.3 Generalis versus spesialis. Remember when we talk about session in life? Go read that a bit on chapter 3.1. Kita juga perlu membuat konteks dengan bertanya berada di musim manakah lo dalam hidup. Kalau dalam musim eksplorasi 20-an, gue akan sangat menyarankan untuk mencoba dan mengalami sebanyak mungkin hal-hal yang lo minati. Cicipi kesehariannya orang-orang yang berprofesi di dunia itu seperti apa, tipe-tipe klien, model bisnisnya seperti apa, role modelnya siapa, who are the player in the industry. Dan as we discuss above, skill-skill apa yang lo perlu bangun untuk bisa menjadi yang terbaik di bidang itu. Cocokkah dengan nature, this, dan value yang lo pegang. Singkatnya, lo perlu menggunakan mindset generalis di phase eksplorasi. Tapi ketika lo udah menemukan 1-2 hal yang lo rasa lo banget, go all in. Invest waktu dan tenaga lo untuk menjadi spesialis. Ambil contoh Roger Federer. Kita kenal Federer sebagai petenis yang sudah memenangkan 20 Grand Slam, sebuah rekor yang belum bisa dipecahkan oleh siapapun. Tapi yang jarang kita ulik adalah masa mudanya Federer mencoba berbagai macam olahraga lain, mulai dari basket, ski, pingpong, renang, dan skateboarding. Pertanyaannya, apakah Federer seorang generalis karena mencoba berbagai bidang olahraga, atau kita baru akan melihat Federer sebagai generalis kalau dia juga mencoba bidang lain selain olahraga? You decide. Tapi yang pasti dia menggunakan masa mudanya untuk melakukan eksplorasi. Sesudah itu baru fokus pada satu bidang spesialisasi. Nah, inilah musim berikutnya yang gue pengen bahas ketika lo di fase pertumbuhan 30-an atau matang 40-an. Jangan berhenti di sana. Saat lo udah menjadi E-shape, kembangkan lagi menjadi T-shape hingga M-shape. Ini akan membuat lo terlihat seperti generalis secara sekilas, tapi sebenarnya lo adalah spesialis dalam bidang-bidang multipotentialit. Lihat kembali bab 2.7. 4.4 The best investment is in yourself.
There is nothing noble in being superior to your fellow man. True nobility is being superior to your former self. Ernest Hemingway. Betul, iya, dan amin. Gue rasa bab ini gak perlu terlalu panjang. Dengan lo membaca buku ini sudah cukup bukti bahwa lo menyadari pentingnya upgrade diri. Namun ada satu hal yang ingin gue titipkan. Don't get caught up in intellectual masturbation. Excuse the language. Tapi gue perlu mendapatkan perhatian lo. Yang semakin sering gue lihat akhir-akhir ini adalah orang-orang yang nyandu belajar tapi miskin edukasi, tapi miskin eksekusi. Ikut workshop, daftar webinar ini, webinar itu, baca buku banyak, tapi nggak ada waktu untuk merenungkan manfaatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apalagi buat dipraktikkan. Sayang duitnya guys. Belajar tidak berhenti di tahu. Ambil waktu dan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk mengaplikasikannya. Lo juga bisa mencoba aturan yang gue bikin buat diri gue sendiri. Gue mengalokasikan sekian persen dari pendapatan tiap tahun untuk investasi ke diri sendiri. Dan sebelum investasi itu menunjukkan hasil yang nyata dalam hidup, gue harus menahan diri untuk investasi lebih lanjut di tahun berikutnya. 4.4 The New Network Influence. Masih lanjut dari 4.2, sebagian besar masalah diselesaikan dengan skill, tapi nggak bisa pula dibungkiri ada beberapa masalah yang cuma bisa diselesaikan atau lebih cepat kalau diselesaikan dengan orang dalam. Hehe, I know what you are thinking. This is where you know network influence play a role. Kalau bisa gue sederhanain, influence adalah reputasi kita. Kunci membangunnya ada 3. Pertama, karya, networking, personal branding. Memiliki karya yang bisa lo banggakan. Be so good that people Google about you and your work. Be so good that people can't ignore you. Be so good that your reputation preaches where you live and who you know. Karya lo pula yang kemudian akan bicara untuk lo, dan ini adalah pembuktian terbaik yang membedakan orang keren dengan orang yang bacotnya aja yang keren, pencitraan. Tapi di era kalau nggak mungkin di Instagram berarti belum kejadian, lo semakin butuh membangun influence lebih dari karya. Kadang karya lo juga bisa tenggelam dengan banyaknya kebisingan di luar sana. Atau kadang kita punya lingkaran yang terlalu sempit, sehingga karya kita berputar di orang itu aja. Itulah kenapa gue pribadi senang banget bisa ketemu kenalan, berteman dengan orang-orang dari industri ahli dan level yang berbeda-beda. Selain memperkarya perspektif, you'll never know who you make work together with one day. Love is about the people you meet and the awesome thing you create with them. Terakhir, personal branding secara online. Personal branding ibarat megafon yang menceritakan karya lo supaya bisa sampai ke audiens yang lebih besar. Personal branding adalah yang akan menjembatani lo kepada kesempatan-kesempatan baru dalam hidup. Personal branding bisa membawa lo ke tempat-tempat yang belum pernah lo tuju sebelumnya. Proyek, kolaborasi, perusahaan, rekam bisnis yang berikutnya bisa datang dari bagaimana cara lo menceritakan karya lewat personal branding. Personal branding is not just a means to share your story, but also a way to create like-minded people, opportunities, and your tribes. 4.6 Personal branding versus pencitraan. Perbedaan personal branding dan pencitraan. Kalau personal branding, my best part, proven skill plus experience, good track record, no cap for a lifetime. Pencitraan, apa aja yang penting publik suka, not based on competition, track record dipertanyakan, who cap, inflate image. Personal branding bukan pencitraan semata. Personal branding adalah orang-orang dengan mentalitas sebagai berikut. Saya berbagi pengalaman, ilmu dan pemikiran personal yang bermanfaat bagi orang lain dengan menggunakan media yang cocok untuk dampak yang baik. Perhatikan kata kunci yang gue garis bawahi. Yuk kita dalami satu persatu. Pertama ada personal branding. Berangkat dari karya. Personal branding adalah orang-orang yang talk the walk. I'm not a believer of walk the talk. Konsep ini mengartikan orang-orang yang berani melakukan apa yang mereka khotbahkan. Well, berarti bicara dulu dong, baru lalu mengerjakan. Ya, kalau berencana dikerjakan, kalau ngemeng, lalu kabur, I am believer of talk the walk. Yes, you are right. Artinya sudah melakukan dulu sebelum bersuara.
Lo bisa bagikan pembelajaran lo, proses lo memulai dari nol. Ilmu yang lo kumpulkan selama ini, apapun yang bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mengonsumsinya. Bermanfaat dalam hal ini berarti edukatif atau menghibur. Cek postingan abu-abu gue di Instagram @felixandro, pasti lo akan menangkap maksud gue. Media apa aja sih yang bisa lo gunain? Media yang bisa lo gunain itu kalau buat audio itu ada Google Podcast, ada Spotify, ada Instagram, dan ada LinkedIn. Kalau dalam bentuk teks lo bisa lewat Wattpad, Medium, Twitter, Instagram, dan LinkedIn. Kalau dalam bentuk video lo bisa lewat Twitch, TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, LinkedIn. Kalau dalam bentuk picture, lo bisa lewat Instagram dan LinkedIn. Pilihannya ada sebanyak ini, monggo cari yang lo banget. Personal branding pada intinya adalah membangun reputasi seumur hidup. Karena itu dibutuhkan konsistensi. Pilihan media atau platform yang paling nyaman untuk lo. Kalau lo kurang nyaman menampilkan wajah lo, canggung di depan kamera, lo bisa berbagi lewat tulisan di blog atau audio di podcast. Kalau lo senang bercerita lewat foto, visual, atau video, mungkin platform media sosial seperti Instagram, YouTube, atau TikTok cocok buat lo. Tapi buat sebagian besar dari kita, pekerja profesional LinkedIn adalah media yang cukup underpriced. Dari LinkedIn lah ada teman gue yang di reach out oleh perekrut dari salah satu perusahaan multinasional di bidang tech, dan sekarang dia bekerja sebagai ahli cyber security dengan gaji berkali lipat dari gaji di posisi sebelumnya. Dari LinkedIn lah teman gue membangun bisnis fotografi yang fokus pada foto profil untuk profesional. Dari LinkedIn lah banyak teman gue berjejaring dengan calon employer-nya. Let me tell you a story of how one man can have two different personal branding and attract to totally different audience and eventually different project, collaboration, and brand. Not to brag, but to show you it's totally possible if you put in the work. Sebelumnya gue dikenal sebagai @CaptainRuby, seorang food photographer dan food blogger. Lebih dari 5 tahun gue berkecimpung di industri ini, sampai akhirnya dinobatkan sebagai top 4 food influencer versi influencer Asia di Malaysia. Gue pun memenangkan kesempatan untuk mewakili Netflix Asia, mengunjungi 5 juru masak terbaik di dunia, dan bikin konten untuk Netflix. My Chef's Table. Terpilih untuk membuat konten untuk My Chef's Table di Netflix. Brand-brand yang bekerja sama dengan gue variatif banget, tapi tidak jauh dari personal branding gue. Tourism Board Thailand, Hotel Bintang 4 dan 5 Indonesia, Singapura, Thailand, restoran, cafe, coffee shop, jasa antar makanan, FMCG, dan masih banyak lagi. Di awal 2018, gue mulai sebuah babak baru. Gue mulai ada akun kedua, Felixandro dari nol, untuk berbagi pengalaman yang selama ini belum pernah gue bagikan, terutama perjalanan finansial, tips produktivitas, karir, dan personal development yang gue alami dalam 12 tahun berkarir. Serunya, akun ini justru menemukan audiens yang lebih besar daripada yang satunya. Kerjasama yang datang juga cukup berbeda dengan akun satunya. Hampir semua brand asuransi, bank, vintage, sampai BUMN dan kementerian sudah pernah berkomunikasi. Beberapa yang gue suka dan gue pakai sendiri akhirnya bekerja sama dalam jangka panjang. Studi kasus yang paling jelas untuk personal branding adalah ketika di @CaptainRuby gue diajak kerjasama oleh Kemenparekraf, ketika di Felixandro gue diajak kerjasama oleh Kemenku, ketika di CaptainRuby gue bertemu dengan berbagai juru masak berbintang Michelin, di Felixandro gue nge-podcast dengan Gary V. Terdapat foto gue bareng Gary V dan gue bareng Chef Dominique Crane. Two personal one guide. Bisa sampai sebeda itu kalau lo mau seriusin personal branding lo. Buat lo yang tertarik untuk mendalami personal branding, buku ini nggak akan cukup membahas sampai sedetail itu. Pantengin aja akun Instagram @negripembelajar dan situs negripembelajar.com. Gue sudah menyiapkan course lengkap yang bisa lo tonton. 4.7 My 10 Rules of Building Network. Real networking was about finding ways to make other people more successful. Dalam bab ini gue akan langsung bagikan 10 tips membangun koneksi atau jaringan yang gue jalankan. Mindsetnya harus benar dulu. Lo lagi bangun koneksi, bukan lagi transaksi. Make money, connection, itu yang pertama. Kedua, bangun jaringan bahkan sebelum lo membutuhkannya. Yang ketiga, give, receive. Biasakan untuk memberikan value dalam pertemanan. Bantu mereka kalau ada yang mereka butuhkan.
Hubungkan mereka ke orang-orang yang mungkin lo juga kenal, share ilmu atau pengalaman lo yang mungkin bermanfaat untuk mereka. Keempat, jangan lupa follow up. Satu hal yang gue sering terlewatkan dan akhirnya kehilangan momentum adalah lupa follow up. Seringkali ketika kita bertemu dengan seseorang di sebuah acara, kita bertukar kontak kartu nama, tapi kartu nama itu berakhir di tong sampah. Atau baru ingat lagi beberapa bulan kemudian setelah terselip di mobil, di kantong, dan lainnya. Biasakan follow up entah via email atau WhatsApp dalam waktu kurang dari 24 jam. Apa saja yang bisa lo tulis dalam follow up lo? Pertama, ucapkan rasa terima kasih untuk waktu mereka dan selalu sebut nama mereka ketika mengucapkan terima kasih. Kedua, cantumkan 1-2 hal yang berkesan dari obrolan kalian. Afirmasi ulang kalau ada ide proyek atau komitmen lain yang dibahas di dalam obrolan. Ketiga, sampaikan dengan singkat dan tidak bertele-tele. Keempat, sampaikan juga terima kasih untuk orang yang telah menghubungkan kalian. Kelima, jaga koneksi lo juga secara virtual. Timing dengan baik, nyalakan notifikasi, usahakan hadir, komen atau share atau message ketika mereka baru post sesuatu. Ini akan menambah kemungkinan mereka melihat dan membalas. Ping regularly, berbagi artikel, tulisan, video atau sesuatu yang lo rasa bermanfaat untuk mereka. Let them know you are thinking of them. Online to offline, menurut para ahli, lo membutuhkan 2 kali ketemuan di luar kantor untuk membuat seseorang berpindah status dari kenalan menjadi teman. Ketika lagi berada di luar kota, gue biasakan untuk mencek apakah ada yang available untuk ketemuan lunch atau ngopi. Buat kategori ini dimudahkan banget sekarang dengan WhatsApp bisnis yang bisa menggunakan label. Fungsinya adalah untuk memfokuskan lo ke jaringan yang lagi mau diseriusin. Mungkin ada koneksi yang perlu lo ping sebulan sekali, seminggu sekali, atau lebih sering dari itu. Dan itu yang ketujuh. Yang ke-8, jangan menggunakan informasi rahasia atau gosip sebagai bagian dari pertemanan. Awalnya akan menarik karena lo dilihat sebagai sumber informasi, tapi lama-kelamaan lo akan kehilangan kepercayaan. 9, lupakan follow back dong. Mas, kalau lo sekeren itu dan mengikuti saran gue bagikan di sini, lama-kelamaan juga akan di-follow sendiri tanpa lo minta. 10, whenever possible, ask a friend to connect. Ini adalah jalan tercepat dan paling mulus untuk berkenalan dan membangun jaringan baru, memulai dari orang-orang yang random tanpa mutual friend lewat message atau DM atau email. Bukannya tidak bisa, cuman prosesnya jauh lebih kompleks kecuali memang benar-benar gak ada jaringan ke orang itu. Dan do email atau message. 4.8 The New Network Health. Circa 2014 ada momen ketika apapun yang gue kerjakan hasilnya nggak keren. Padahal gue udah mendedikasikan banyak waktu dan usaha. Bisnis gue berkembang, tapi kok nggak sebaik yang gue harapkan. Level energi gue rendah, gue jadi sering merasa nggak percaya diri. I feel like I'm climbing up a hill while carrying a ton of weight on my shoulder. Puncaknya adalah ketika gue beraktivitas, napas gue cepat sekali terengah-engah. Ada alarm yang bunyinya di kepala gue. Something is not right, gue nggak bisa stay seperti ini selamanya. Gue berpikir dan mengambil waktu untuk refleksi sejenak. Saat itu, gue kebetulan bertemu dengan salah satu teman yang lagi seru-serunya dengan bisnis catering makanan sehat. Entah kenapa, gue merasa ini bisa jadi jawaban gue. Kalaupun enggak, minimal badan gue sedikit lebih sehat. Man, I wasn't prepared for what's coming. Gue mengikuti program catering makanan sehat selama 2 minggu. 3-4 hari pertama sulitnya bukan main, bayangkan. Makan malam yang tadinya penuh karbohidrat, tiba-tiba hanya boleh pepaya dan edamame sebagai camilan. Kalau lapar, memasuki hari kelima, sepertinya perut gue mulai terbiasa dan mulai merasakan ada yang berbeda dengan badan gue. I feel like thirst somehow. Dari minggu kedua bahkan menambah 30-45 menit lari pagi setiap harinya. Di akhir perjalanan 2 minggu ini, berat badan gue turun sekitar 3,5 kg. Momentum pun mulai berbalik. Not only do I feel lighter, I feel more energetic. Sejak itu pula, gue yang tadinya lebih sering bertemu jam bego dalam suatu hari, malah jadi sering dapat ide-ide keren. Dan gue sanggup mengerjakan hal-hal yang kompleks bahkan sampai 12-13 jam sehari. I feel like I'm on top on the world. Tidak lama setelah itu, bisnis dan kehidupan pribadi gue ikut merasakan perubahan. Beberapa tahun-tahun terbaik di hidup gue hadir setelahnya. 2015, klien bertambah 2-3 kali lipat. Juli 2016, menang kompetisi dan menjadi kreator Netflix untuk seri dokumenter
Safe Table. Gue mendapat privilege mengunjungi 5 juru masak terbaik dunia di Slovenia, Bangkok, San Francisco, New York, dan Meksiko. Oktober 2016, berbagi di Kick Andy sebagai bagian dari peluncuran generasi Langgas bersama Mas Yoris Sebastian. 2017 menjadi top 4 food influencer versi Influence Asia dan dihadirkan di malam penghargaan di Kuala Lumpur. Oke, back to my message. Gue menemukan bahwa one good thing will lead to another. Kadangkala ketika merasa mentok, kita merasa memerlukan solusi yang kompleks. Padahal seringkali kita cukup memulai dari membereskan satu hal dulu. Dalam kasus gue and I a lot of my circle case, menata kebugaran dan kesehatan fisik. Kemudian hal-hal baik berikutnya dalam hidup akan mengikuti. Kita seperti mendapatkan momentum efek bola salju. Mungkin ini maksud mantra yang diulang berkali-kali ketika kita SD. Mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Gue rasa lo sebagai pembaca juga sudah tahu ini. Tapi memang dasar malas aja. Banyak hal dalam hidup kita yang akhirnya shotgun disebabkan oleh 3 hal. Nggak tahu, nggak bisa, dan nggak mau. Hari ini ketika lo baca, lo sudah tahu. Besok lo tinggal googling atau cari di YouTube, atau mulai catering makanan sehat, atau memulai obrolan sama teman yang sudah lebih dahulu lebih aktif olahraga. Tapi semua itu percuma kalau lo nggak mau banget untuk improve hidup lo. So you decide. Remember, one good thing will lead to another. Cukup memulai dari satu hal baik dulu. Gue tunggu cerita lo tentang ini. 4.9 The New Network Money. Semua berawal dari sini. Kita menukar waktu dengan uang, kemudian kita menukar skill dengan uang, kemudian kita menukar influence dengan uang. Tidak jarang juga kita bablas menukar well-being, kesehatan dengan uang. Mungkin saatnya kita memikirkan ulang bahwa uang adalah buah dari skill, influence, dan well-being. Coba jawab ini, apa yang akan tersisa dalam diri lo ketika semua harta benda yang lo miliki diambil dari lo? Itulah kekayaan yang sejati. Gue menempatkan uang sebagai tujuan terakhir dalam New Network untuk mengingatkan kita bahwa uang adalah turunan dari skill, ilmu, jaringan, influence, dan kesehatan yang lo punya. Fokus ketiga network yang pertama, maka uang akan mengikut. Bab ini dihadirkan untuk membantu lo memahami mindset uang, how money works, how to manage them, so that it doesn't take control of you. Bab ini bukanlah 7 jalan pintas tajir melintir. Nggak ada yang namanya jalan pintas untuk kaya. Gue sendiri pernah melewati masa-masa ketika gue mendewakan uang. It's a dangerous path that I will never recommend. Try at your own risk. Gue menemukan kaya itu seperti minuman air laut. Semakin diminum semakin haus. Kita tidak akan pernah merasa cukup. We have been warned. Uang adalah medium, alat tukar nilai, value. Kita menggunakan uang untuk membeli hal-hal yang kita anggap bernilai. Jadi pertanyaannya adalah nilai value apa yang lo bisa berikan ke dunia. 4.10 Money Mindset. A income stream. Nomor 1, sweet income. In a nozzle, gaji yang kita terima dari perusahaan tempat kita bekerja saat ini. Kita hitung bego yuk. Kalau lo punya penghasilan RP 10 juta per bulan, pernah hitung penghasilan per jam lo? Gue asumsikan lo bekerja di kantor yang super baik hati dan pengertian, seperti perusahaan gue. Kalau sehari lo bekerja 8 jam, seminggu lo bekerja 40 jam. Berarti dalam sebulan lo bekerja 160 jam. Maka penghasilan per jam lo adalah 10 juta dibagi 160 jam, yaitu 62.500 per jam. Inilah kenapa gue sebut sweet income, karena kita menukarkan waktu dengan tenaga kita untuk uang. Kalau lo mau menghasilkan pendapatan lebih besar dari sweet income, pilihannya cuma 2, kerja lebih lama atau tingkatkan rate penghasilan per jam. Betul, penghasilan kita juga akan berkembang kalau kapasitas, skill, pengalaman, jaringan kita berkembang dan akhirnya mendapatkan promosi. Tapi jumlah yang lo dapatkan dalam sebulan ada batas atasnya, karena jumlah waktu yang bisa lo gunakan untuk bekerja juga terbatas. Makin mengerti kan sekarang kenapa gue mengagungkan upgrade diri di Instagram gue, karena gue pengen lo semua bisa memaksimalkan penghasilan per jam lo. Lebih jauh lagi, gue pengen lo punya sumber pendapatan lebih dari 1. Dalam bab ini gue akan bahas 8 sumber penghasilan yang bisa lo kulik, dimulai dari sweet income yang sudah gue jelaskan sebelumnya. Yang kedua ada profit income.
In a nutshell, pendapatan dari menjual barang atau jasa dengan harga di atas biaya produksinya. Bisa sesimpel punya toko online, bisa sekompleks punya perusahaan dengan tim puluhan orang. Buatlah produk yang dibutuhkan oleh dunia. Sebisa mungkin produk ini mempunyai biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya maintenance yang serendah-rendahnya. Jual dengan margin profit yang sehat untuk menutupi semua biaya itu. Produk yang mudah untuk di-scale adalah produk digital seperti situs web atau aplikasi. Produk seperti ini hanya membutuhkan satu kali biaya produksi, biaya reproduksi yang cukup rendah dalam jangka panjang, dan bisa disebarluaskan dengan mudah ke seluruh dunia. Kalau kehabisan ide, lo bisa menjual produk orang lain. Untuk pilihan kedua ada opsi affiliate marketing, dropshipping, and franchising. Tidak jarang barang atau jasa yang lo jual ini akhirnya perlu lo ubah menjadi sebuah bisnis dan perusahaan yang layak. Lo perlu merekrut tim, membentuk sistem dan workflow kerja, dan mengatur keuangan perusahaan. It's a whole different discussion. Mungkin nanti kita bahas kalau gue bikin buku lagi soal bisnis. Yang ketiga, interest income. In a nutshell, penghasilan dari bunga, meminjamkan duit ke orang lain. Maksud lo jadi rentenir, Mas? Nggak gitu, kan ada banyak kanal interest income yang legal diakui dan diawasi oleh OJK. Menabung di bank, menabung di deposito, dapat bunga, ini sudah termasuk interest income. Berikut beberapa opsi lain yang bisa gue bagikan. Pertama, obligasi negara. Ada beberapa macam fixed rate, saving bond retail ori, obligasi negara retail atau suku retail, dan suku tabungan buat lo yang lebih condong ke opsi syariah. Yang kedua ada obligasi swasta. Corporate bond ini ada banyak banget, googling aja lebih cepat dapat jawaban. Yang ketiga, peer-to-peer lending, P2P. Ini juga ada banyak banget, silakan dieksplorasi sendiri. Saran gue cuma 2, pastikan lo memilih yang sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK, lalu hindari P2P yang sifatnya pinjaman konsumtif. Jangan lupa baca bab 4.13 juga. Terdapat gambar ketujuh, pilihan produk obligasi fixed rate sumber BCA. Saya akan meletakkannya di description box. Yang lebih pengen gue angkat di sini sebenarnya adalah kekuatan compound interest, bunga berbunga yang sering dianggap remeh. Contoh kasus misalnya ada 2 anak muda, sebut saja Nadia dan Jenny. Nadia sudah 2-3 tahun bekerja di usia 25 tahun. Dia berhasil menabung 50 juta. Dia menginvestasikan di instrumen yang memberikan interest income 7% per tahun. Lalu dia menambahkan 25 juta setiap tahunnya, sampai dia berusia 65 tahun. Jenny sebagai manajer punya penghasilan lebih besar. Di usia 35 tahun, dia menabung sebesar 100 juta, 2 kali lipat Nadia, lalu menambahkan 50 juta setiap tahunnya, sampai dia berusia 65 tahun. Investasinya juga memberikan interest income yang sama 7% per tahun. Di usia 65 nanti, siapa yang mempunyai tabungan yang lebih besar nilainya? Kalau lo nebak Nadia, lo bener. Tabungan Nadia sebesar, terdapat gambar hasil tabungan Nadia dibanding dengan tabungan Jenny. Saya akan meletakkannya sebagai gambar ke-8. Ada 2 hal yang perlu lo ingat di sini. Semakin panjang jangka waktunya, efek compound interest semakin menunjukkan kekuatan. Kalau lo konsisten sejak muda memanfaatkan compound interest ini, dalam jangka panjang lo bisa punya tabungan pensiun lebih banyak daripada orang yang menabung 2 kali lipat lebih besar daripada lo. Artinya modal lo lebih kecil dan bisa dapatin hasil yang lebih besar. Asik kan? Terdapat gambar ke-9 yaitu gambar keajaiban compound interest. Saya akan meletakkannya di description box. Inilah alasan kenapa Albert Einstein menyebut compound interest sebagai keajaiban dunia ke-8. Kalau sedari muda, kita sudah paham ini dan bisa memaksimalkan compound interest. Kondisi keuangan kita akan lebih kuat dan berdaya seiring dengan bertambahnya usia. Yang keempat, dividend income. In a nutshell, penghasilan yang lo dapatkan dari dividend bagi hasil karena memiliki porsi saham di sebuah perusahaan. Ketika gue bilang saham, tidak harus perusahaan yang sudah secara umum terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lo bisa kok jadi pemegang saham di perusahaan pribadi. Lo bisa investasi di restoran teman lo. Kemudian di akhir tahun, kalau bisnisnya menguntungkan dan RUPS, rapat umum pemegang saham memutuskan untuk membagi dividen, lo akan mendapatkan dividen sesuai porsi saham lo.
Kalau selembar saham dividennya bernilai 1.000 dan lo punya 10.000, lembar saham simpelnya lo berhak dividen senilai 10 juta. Nah, makanya kalau buka usaha bareng temen, keluarga atau siapapun harus dibuat hitam di atas putih yang jelas dan dijalankan secara profesional. Sehingga kalau ada keuntungan bagi hasilnya juga mudah dan transparan. Begitu juga kalau ada kerugian. Buat yang tertarik dengan dividend income, ada puluhan perusahaan yang terdaftar di BEI yang rutin membagikan dividen setiap tahun, bahkan bisa beberapa kali dalam satu tahun. Cek aja indeks IDX High Dividend 20. Ayo, siapa yang mau investasi pada perusahaan publik di BEI atau lebih milih investasi di perusahaan gue? Yang kelima ada rental income. In a nutshell, penghasilan dari menyewakan aset yang sudah kita miliki. Rumah, apartemen, indekos, mobil, atau mainan anak. Gue punya temen yang sangat fokus membangun rental income. Di usia 30-an tahun dia sudah memiliki beberapa properti di Jakarta untuk disewakan. Semuanya memberikan penghasilan yang cukup untuk biaya hidup dia setiap tahunnya. Bahkan kalau dia mau stop bekerja pun rental income ini masuk terus dan memberikannya penghasilan tiap bulannya. Yang menjadi kekurangan dari rental income adalah besarnya modal yang dibutuhkan di awal untuk membeli aset ini. Kalau sudah berpengalaman dan bisa bermain cantik, ada orang-orang yang cukup lihai untuk membeli properti yang sudah siap tinggal, mengambil pinjaman dari bank untuk membiayai, mempercantik si properti supaya menarik penyewa, dan akhirnya bisa menyewakan dengan nilai sewa per bulan yang cukup atau bahkan lebih untuk membayar angsuran bank. Yang keenam, capital gain. In a nutshell, selisih keuntungan yang lo dapatkan ketika nilai aset lo bertumbuh. Rumah, apartemen, indekos, tanah, Rolex GMT, Pepsi Vintage 1675 atau tas Hermes, Birkin, dan Kelly yang lo beli bertahun-tahun lalu. Kemudian nilainya naik dan lo jual, itulah yang dimaksud dengan capital gain. It's a game of waiting and closing the right asset with a sunrise rent. And I'm not even kidding when I mention Rolex. Jam yang sama nilainya sekitar 100 juta 3-4 tahun lalu dan sekarang sudah mendekati 200 juta. Atau bahkan lebih kalau kondisinya bagus banget. Kalau 4 tahun lalu gue beli dan gue jual hari ini, selisih 80-90 juta adalah capital gain gue. Not bad at all, bisa gue pakai selama 4 tahun dapat cuan pula. Ini sekaligus mau memberitahu, nggak usah nyinyir sama orang yang belanja barang mewah. Bisa jadi itu investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang. Yang ketujuh adalah royalty income. In a nutshell, penghasilan yang lo terima dari melisensikan intellectual property atau IP. Buku ini adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual dari setiap buku yang terjual. Penulis akan mendapatkan royalti. Kalau ada produser film yang tertarik untuk mengangkat isinya menjadi film, penulis akan mendapatkan royalti. Kalau ada perusahaan mainan yang mau mengadopsi isi buku ini menjadi board game, penulis akan mendapat royalti. Kasarnya, royalti adalah penghasilan dari ide yang lo pinjamkan ke orang supaya mereka bisa menggunakannya untuk menghasilkan produk lain lagi. Supaya lebih kebayang, mungkin lo lebih tahu Pokemon atau Star Wars. Kira-kira berapa porsi penghasilan Pokemon dari game? Berapa porsi penghasilan Star Wars dari film? Terdapat gambar, franchise, dan penghasilan terbesar sepanjang masa sebagai gambar ke-10. Ternyata penghasilan mereka lebih besar dari jualan merchandise, the yellow blob, and that's the beauty of your royalty. Lo fokus memperbesar brand dan IP lo. Orang lain yang akan membantu lo untuk menghasilkan pendapatan tambahan. George Lucas sebagai pencipta Star Wars nggak perlu tahu cara bikin boneka, bikin mainan, bikin sumpit. Yes, ada sumpit Star Wars, bikin Lego, bikin kaos. Ada perusahaan yang akan capai-capai bikin dan ngejualin. George Lucas sebagai pemilik IP tinggal tunggu dibayar royalti dari setiap barang yang terjual. By the way, update terbaru, Lucasfilm sudah menjual hak kekayaan intelektualnya ke Disney di 2012 dengan nilai 4 US miliar. Ke-8, attention income. In unusual YouTuber, e-sport, Twitch, streamer. Selamat datang di 2020, di mana attention income semakin merajalela. Generasi orang tua kita nggak nyambung dengan sering
nggak nyambung dan sering sekali nggak setuju anak-anaknya menjadi YouTuber. Karena attention income ini adalah bentuk penghasilan baru yang jadi semakin menarik karena berkembangnya internet dan bertumbuhnya jumlah pengguna internet dan smartphone itu sendiri. Kelebihannya, dalam kasus YouTube, konten yang lo buat akan punya umur yang panjang dan semakin banyak ditonton, semakin besar penghasilan yang lo dapatkan. Efeknya akan semakin menggulung ketika subscriber lo bertambah dan mereka mengulik konten baru maupun konten lama. Kekurangannya, jangan anggap sebelah mata proses yang dilalui sang kreator. Ada orang yang sudah bikin 300 video tapi subscribernya nggak sampai 100.000. Ada yang videonya viral banget baru bikin 36 video, subscribernya sudah 700 ribuan. Profil singkat kenal YouTube Rius Verdanes. Rius Verdanes punya 7.022 subscriber cuma dalam 36 video. Gue ngevlog di pesawat sekaligus review dikit, bukan review pesawat profesional. Pengennya sih bisnis kelas. 4.11 Money, Mindset, Defense, and Offense. Semua dari kita mulai dari nol, kecuali lo adalah bagian dari 16% miliuner yang kekayaannya diwariskan. Enggak kan? Good, sama kayak gue. Yuk usaha. Untuk membangun kekuatan finansial kita, seringkali kita dihujani dengan saran untuk investasi. Well, enggak sepenuhnya salah, tapi bayangkan seandainya lo jago banget investasi dan lo bisa menghasilkan return 20% dari market dalam setahun, tapi lo baru memulai bekerja dengan gaji 6 juta standar Jakarta. Lo hanya bisa menabung dan investasi 2 juta per bulan. Kira-kira lo butuh berapa lama untuk bisa punya 1 miliar dalam tabungan lo? Kurang lebih 12 tahun. Sekarang dengan skenario yang sama, tapi lo bisa menabung dan investasi 4 juta per bulan. Kira-kira lo butuh berapa lama untuk bisa punya 1 miliar dalam tabungan lo? Kurang lebih 9 tahun. Sekarang dengan skenario yang sama, tapi lo bisa menabung dan investasi 10 juta per bulan. Kira-kira lo butuh berapa lama untuk bisa punya 1 miliar dalam tabungan lo? Kurang lebih 5 tahun. Pelajarannya di sini adalah sejago-jagonya lo investasi, kalau nilai yang lo investasikan kecil atau stagnan, pertumbuhan aset lo akan kalah dengan mereka yang bisa investasi dengan nilai yang lebih besar. Atau lo harus investasi jauh sebelum mereka memulai supaya lo bisa mengejar mereka lewat compound interest. Baca bab 4.10. Bentar Mas Ruby, kenapa nggak return investmentnya aja yang digedein? Well, bisa aja, tapi learning curve-nya tinggi banget untuk bisa menjadi jago dalam investasi. Bahkan untuk Warren Buffett yang membeli saham pertamanya di usia 11 tahun, Buffett baru mendapatkan RP 1 miliar pertamanya di usia 25 tahun. That's 14 years old. That's 14 years. Dan beliau akhirnya menjadi miliuner di usia 30 tahun. That's 19 years. Pertanyaan gue, lo bisa berkomitmen berapa tahun untuk mendalami dan mempelajari investasi sampai jadi jago banget? Inilah kenapa gue menyarankan teman-teman yang di usia 20-an tahun untuk memulai musim ini dengan defense dari sisi keuangan. Tapi bukan sembarang defense. Lo defense untuk membangun kebiasaan menabung, melatih delayed gratification, menggunakan reward di saat ini untuk reward yang lebih besar nantinya di masa depan. Belajar konsisten dengan tujuan keuangan jangka panjang yang dituju. Terakhir yang paling penting, supaya lo punya cukup amunisi untuk maju ke level offense. What offense? Semua bisa lo lakukan untuk meningkatkan penghasilan. Catat, tidak hanya dengan investasi, tapi juga dengan menambah sumber pendapatan dan meningkatkan penghasilan. Buat lo yang masih di musim 20-an, ini saatnya invest in yourself. Invest in knowledge, network, ideas, side hustle, dan bisnis. Semua ini yang akan berkontribusi untuk 2, 3, bahkan 10 kali lipat pendapatan lo dalam 5-10 tahun ke depan. You earn more when you learn more. My offense and defense journey. Masih cukup jelas diingatan gue menerima gaji pertama 7 digit itu mulai di buku tabungan, yaitu 3.800.000.
I was happy. Tapi gue juga sadar gue butuh 250 bulan untuk sekitar 20 tahun untuk bisa punya rumah yang sama dengan yang orang tua gue tempati sekarang. Itu pun kalau gue tabung semua 3,8 juta itu. Lalu terus gue makan apa? Hebatnya gue bisa mencukupkan diri gue dengan penghasilan yang gue punya dan masih bisa menabung sekitar 20-30%. Hebat karena buat milenial yang BM banyak maunya, gue cukup independen untuk nggak nyusahin orang lain. Di Vans Down, sekarang bagaimana offense-nya? Sebagai anak kemarin sore dengan skill terbatas, gue mencari jalan terpendek untuk mendapatkan return yang sesuai dengan waktu yang gue berikan. Ketika kuliah, gue udah mencari penghasilan tambahan dengan menjadi guru les untuk anak-anak SMP. Lumayan 1,5-2 juta per bulan, aman. Gue juga sempat ikutan beberapa LMM, multi-level marketing. Gue rasa setiap orang dalam hidupnya pasti pernah minimal sekali terpapar dan mencoba pengalaman MLM. Bedanya kalau dulu MLM katrok, sekarang dibuat keren. Produknya juga banyak yang beneran bagus. Kalau dulu banyak kan yang nggak jelas. Atau jangan-jangan memang hoki gue aja ketemunya yang nggak jelas. Tapi gue merasa itu bukan jalur gue. Gue capek menukar waktu untuk uang, apalagi kalau uangnya segitu-gitu aja. Ngajar les 2-3 tahun, bayarannya nggak naik-naik. Jualan produk MLM ujung-ujungnya kita beli untuk pakai sendiri. Cuannya nggak seberapa. Lagi pula gue nggak perlulah gelar silver, diamond, atau batu berlian lainnya. Nama gue aja udah batu berlian. Gue perlu menukar waktu dengan sesuatu yang lebih bernilai. Dunia menyebutnya high income skill. Gue memulai riset dan menemukan ada beberapa skill yang dibayar lebih tinggi dari skill lain. Pertama, dokter untuk konsultasi dan berobat 15 menit tagihannya bisa dari ratusan ribu sampai jutaan. Dengan catatan, klinik sendiri ya, bukan dokter yang digaji bulanan. Kedua, atlet untuk pemain level NBA di tahun 90-an, 10 gaji tertinggi nilainya di atas 10 juta US dollar per tahun. Gue juga masih ingat masa-masa jayanya bulu tangkis kita, di mana setiap menang kejuaraan, hadiahnya bernilai miliaran. Belum lagi kalau menjadi ambasador untuk brand. Public speaker sudah menjadi rahasia umum. Untuk satu kali manggung dengan durasi 1-2 jam, rate pembicaraan publik yang jago banget di bidangnya sudah pasti 8 digit. Masih banyak lagi yang gue dalami, tapi untuk dokter dan atlet gue cukup yakin sudah terlambat, mengingat dedikasi waktu yang diperlukan. Untuk menyelesaikan S1 kedokteran, praktik menjadi dokter muda dan bertugas ke daerah setidaknya butuh 8-10 tahun. Dan gue nggak pengen bertanggung jawab sama nyawa orang setiap harinya. Pilihan gue waktu itu jatuh pada kamera dan fotografi. Mereka yang punya skill cukup nggak perlu sampai kelas dunia itu saja dibayar per hari minimal 1-2 kali lipat gaji bulanan gue. Tentunya ada cost seperti Gear, Pro, dan lainnya yang perlu disiapkan, tapi gue bersedia untuk take this bet dan bereksperimen. Singkat cerita, setiap selesai jam kantor gue lanjutkan dengan mengikuti kursus fotografi. Gue juga memulai menulis blog untuk berbagi perjalanan sekaligus showcase foto-foto gue. Wah keren loh Mas Rup, tapi kan kamera mahal Mas Rup. Dapat privilege apa waktu itu dibantu orang tua? Joe, just so you know, gue nyicil kamera. Pertama gue Canon 7D yang nilainya 14 juta selama setahun dengan meminjam kartu kredit manajer gue. I paid my dues in full by paying defense in the beginning, save up and use it to learn high income skill so I can go on offscenes. Fast forward ke 2 tahun kemudian, setelah mengerjakan beberapa proyek secara cuma-cuma, membantu beberapa majalah, akhirnya gue mulai menemukan market gue. Dari satu klien restoran ke restoran lain, portofolio gue sebagai food photographer mulai terbentuk. Pada puncak-puncaknya, nilai suatu proyek tidak jarang lebih dari penghasilan setahun di pekerjaan lama. And that, my friend, is how you move from defense to offense. 4.12 Financial Planning in a Nutshell. Financial Planning terdapat gambar perencanaan keuangan ala gue sebagai gambar ke-11. Saya akan meletakkannya di description box. Dari pengalaman gue belasan tahun mengurus keuangan personal, belasan buku yang gue baca, ikut seminar, belajar dari mentor, dan mengalami sendiri pasang surutnya, gue coba simpulkan buat lo perencanaan keuangan menurut gue
Esensinya adalah: pertama, tahu berapa yang lo perlukan untuk hidup layak. Starting point defense. To do. Catat pengeluaran lo selama 1-2 bulan, atau kalau bisa lebih panjang lebih baik. Intinya supaya lo tahu batas bawah lo. Lo bisa hidup dengan minimal budget berapa. Setelah itu, lo akan bisa punya hitungan budgeting yang baik. Tips, gue pakai aplikasi Money Lover untuk memudahkan proses ini. Yang kedua, tahu berapa jumlah lo bisa menabung dan investasi. Saving power defense dulu supaya punya amunisi untuk offense. To do, budget list. Tahu berapa yang bisa lo alokasikan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk reward diri, untuk upgrade diri, untuk kebutuhan masa depan, termasuk rumah, mobil, jalan-jalan, dan lainnya. Yang ketiga, tahu tujuan keuangan lo dan bersiap sedini mungkin. Good setting. Offense. To do, pahami semua yang lo butuhkan untuk bisa mencapai tujuan keuangan lo. Misalnya, lo punya mimpi, mau punya rumah, langsung riset rumah kayak gimana, lokasi di mana, harga berapa, orang-orang yang tinggal sana puas enggak, kelengkapan legalnya bagus enggak, mesti punya DP, down payment berapa, nyicilnya berapa lama, kalau perlu ngobrol dulu sama agen properti, iseng-iseng tanya dulu sama banknya. Tahu kemana lo mesti menabung dan investasi untuk mencapai tujuan keuangan lo. Yang kelima, yaitu getting to your goal. Opens to do, gimana cara meningkatkan penghasilan, gimana cara promosi dikejar, baca bab 2.8, 3.2, 4.2, dan 4.15. Apa saja instrumen investasi yang ada dan harus mengalokasikan berapa. Yang kelima, tahu prioritas tujuan keuangan dalam musim kehidupan yang berbeda. Protection against risk defense. To do, beresin dana darurat sebagai yang pertama, yang kedua asuransi, yang ketiga investasi. Yes, urutannya seperti itu. Kalau fondasi 1 dan 2 sudah rapi, baru kita ngobrolin investasi. Sengaja gue bikin simple karena gue pengen lo paham mindset dan gambaran besarnya dulu. Kalau sudah tahu itu, perencanaan keuangan pribadi sebenarnya cukup simpel. Sesimpel metode perencanaan keuangan yang gue gambar. Coba resapi lagi. Pertanyaan berikutnya, haruskah gue menggunakan financial advisor, Mas? Menurut gue iya, kalau pemahaman lo masih mendasar banget. Tapi apakah harus financial advisor yang paling mahal atau 1000 kota? Enggak, financial advisor speeds up your learning curve. Jadi punya tempat bertanya siap membantu 24/7, terutama kalau ada kasus keuangan yang cukup kompleks. Tapi kalau lo sekarang berpenghasilan aman, nggak ada utang, dan baru mulai kerja, lo bisa mulai dari course online yang terjangkau seperti di negripembelajar.com. Kelasnya diajarin langsung sama praktisi ahli yang punya pengalaman di bidangnya. Bahkan sudah disiapkan spreadsheet budgeting untuk membantu lo ketika ketemu di sana ya. Kita ketemu di sana ya. 4.13 To diversify or not to diversify. Don't put your eggs in one basket. Ini adalah saran investasi yang sudah dianggap seperti holy grail. Tidak banyak yang akhirnya berani menentang pemikiran ini. Gue udah sempat membahas ini di podcast gue 30 Day of Lunch, tapi gue akan membagikan lagi beberapa poin gue di sini. Pertama, are you diversifying for the right reason? Satu-satunya alasan gue diversify adalah karena gue enggak bisa 100% menebak arah market. It is very hard to time the market. Gue memitigasi resiko ini dengan berinvestasi di beberapa instrumen yang gue tahu di kondisi market berbeda, investasi ini akan merespon dengan cara yang berbeda. Coba kita kilas balik sedikit ke momen sebelum pandemi. Emas sudah menunjukkan kenaikan, tapi kenaikannya semakin drastis setelah kasus COVID-19 breakout di China. Semakin luas sabaran pandemi dan semakin volatile kondisi market, investor menjadi safe haven, instrumen investasi yang cenderung lebih aman. Emas
yang lebih aman. Emas secara historis, walaupun ada masa harganya sideways stagnan untuk waktu yang lama, tapi secara garis besar emas uptrend dalam jangka panjang karena emas adalah logam berharga yang punya unsur kelangkaan dibanding dengan mata uang yang sangat dipengaruhi berbagai kondisi market. Emas menjadi opsi investasi yang banyak digunakan di saat pandemi. Dari Desember 2019 sampai Juli 2020, emas sudah mengalami kenaikan lebih dari 25%. Sebaliknya, saham mengalami penurunan yang cukup drastis. Pahami instrumen investasi seperti emas, saham, obligasi, properti, mata uang asing, dan apa yang terjadi dalam kondisi market yang berbeda-beda. Temukan siklus atau pola di dalamnya. Kalau lo lihat secara historis, lo akan bisa menemukan bagaimana properti booming setelah kondisi krisis keuangan 1998 dan 2008. Lo juga bisa melihat bagaimana saham uptrend di masa yang sama. Gue nggak membahas analisis secara mendalam di sini karena ini buku finance. Ini buku untuk self-aware dan kondisi lo sampai di situ dulu. Setelahnya gue sangat menyarankan untuk gali lebih dalam lewat buku, YouTube, atau podcast lain. Diversifikasi bukan hanya untuk sekedar mengikuti saran yang diterima secara umum, tanpa memahami alasan dibaliknya. Even better, kalau lo sudah paham dengan instrumen tertentu, kalau lo sudah belasan tahun di saham dan paham how it works, terlalu banyak diversifikasi justru akan mengurangi potensi return lo. Diversification is protection against ignorance. Terdapat gambar 12, yaitu gambar kurva harga emas selama 4 tahun terakhir. Saya akan mengatakannya di description box. Lo akan kaget kalau tahu quotes ini justru datang dari Warren Buffett, salah satu investor panutan yang selalu masuk dalam daftar 10 bilioner. Buffett percaya bahwa kalau lo paham banget sama satu bidang, you should go all in. You want to find one or two space you completely understand that can't be destroyed and go all in. Invest in what you know best. Biasanya investor yang ragu dan over diversify adalah orang-orang yang ignore orang-orang yang mengambil waktu untuk menyelami, membedah, menghitung instrumen yang akan dia investasikan. Intinya, take everything with a grain of salt. Nyalakan otak kritis lo dalam mencerna segala sesuatu, bahkan untuk sebuah quotes yang sudah dianggap kebenaran mutlak. 4.14 Investing Mistake and How to Avoid It. Kita lihat data dulu ya, biar seimbang antara personal truth dan objective truth. Baca bab 1.3. Menurut Credit Suisse Global Wealth Report, dan sekitar 24,2 juta miliuner di dunia. Miliuner di sini dalam arti siapapun yang memiliki total net aset sekitar 1 juta US dollar atau setara dengan 14,5 miliar. Berarti kalau dibagi dengan seluruh populasi penduduk dunia usia dewasa dan sekitar 0,5% miliuner. Kalau melihat ini lo jadi semangat atau jadi jiper. Bisa jadi jiper karena lo merasa susah banget untuk bisa masuk ke lingkaran ini. Tapi 24,2 juta orang itu sudah lebih dari populasi Australia loh. Coba dipikir-pikir lagi. Bisa jadi semangat. Karena ini berarti setiap 2.000 orang di dunia ada 1 miliuner. Nah, 1999 yang lainnya ya sama aja, lo sama-sama bagian dari 99,5% yang lagi berjuang, teman seperjuangan lo banyak. Tapi melihat dari ini saja menurut gue masih belum lengkap perspektifnya. Kita tambah dengan sudut pandang lain dari salah satu ilmuwan favorit gue, Hans Rosling, dan bukunya yang berjudul Factfulness, The Reason We Are Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think. Dia menggambarkan dengan begitu jelas bagaimana dunia sebenarnya jauh lebih baik dan kita sebenarnya jauh lebih kaya dari yang kita bayangkan. Coba teliti bagian ini. Terdapat gambar 4 level penghasilan. Saya akan meletakkannya di description box sebagai gambar ke-13.
Ketika kita fokus ke para miliuner tanpa disadari, kita lupa soal angka dan fakta di luar itu. Komposisi penduduk dunia kayak gimana sih? Yuk kita analisis bagian sebelumnya. Level pertama yaitu penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan $1 per hari. Ada sekitar 1 miliar orang yang hidup di level 1. Penduduk dunia di level ini rata-rata harus berjalan telanjang kaki selama 1 jam untuk mendapatkan sumber air bersih. Kemudian dalam perjalanan pulang, mereka harus mengumpulkan kayu bakar untuk memasak makanan seadanya. Mereka tidak sanggup membayar antibiotik sehingga kalau ada anggota keluarga yang sakit, kemungkinan meninggal cukup tinggi. Level 2, penduduk dunia hidup dengan pendapatan $4 per hari. Ada sekitar 3 miliar orang yang hidup di level 2. Dengan pendapatan ekstra sekitar $3 miliar per hari, penduduk di level ini mulai bisa menabung untuk membeli kebutuhan dasar seperti alas kaki, sepeda untuk mengambil air bersih. Mereka juga tidak harus tergantung pada hasil kebun mereka sendiri. Mereka bisa membeli ayam yang nantinya bisa menghasilkan telur untuk dimakan. Namun tidak berbeda jauh dengan level 1 jika ada anggota keluarga yang terjangkit penyakit. Kemungkinan besar mereka harus menjual seluruh harta mereka untuk berobat dan akhirnya kembali lagi ke level 1. Level 3, penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan $16 per hari. Ada sekitar 2 miliar orang yang hidup di level 3. Sandang, pangan, dan papan bukan lagi hal yang sulit untuk mereka. Air bersih sudah disalurkan langsung ke rumah. Dengan pendapatan ini mereka bisa membeli motor untuk bisa mencari pekerjaan yang lebih baik di luar desa mereka. Anak-anak mereka sudah bisa bersekolah sampai lulus SMA. Level 4, penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan $32 per hari. Ada sekitar 1 miliar orang di level ini. Sebagian besar penduduk di level ini adalah orang-orang yang sudah nggak perlu mikirin $3 per hari bisa buat makan apa. Akses ke air bersih sudah menjadi sesuatu yang lazim. Bahkan mereka bisa punya pemanas air. Mereka bisa bersekolah sampai tingkat kuliah. Mereka sudah pernah berjalan-jalan dengan menggunakan pesawat minimal 1 kali dalam hidup mereka. Mereka terbiasa menikmati makanan di restoran. Bahkan mereka sanggup membeli mobil sebagai alat transportasi. Mereka kemungkinan besar adalah lo yang lagi membaca buku ini. Penduduk di level 4 ada sekitar 1 miliar orang. Kalau lo ada di sini berarti lo udah masuk golongan kaya yang lebih baik hidupnya dari 6 miliar penduduk dunia lainnya. Gimana? Masih merasa kurang kaya atau sudah merasa cukup? Sebelum berinvestasi, mulailah menentukan cukup versi lo sendiri. Tahu nggak, riset menemukan bahwa sebesar-besarnya kontribusi uang terhadap kebahagiaan seseorang ternyata di atas penghasilan $75.000. Uang ada, uang sudah tidak lagi memberikan penambahan kebahagiaan. Tentukan cukup versi lo supaya menjadi pengingat ketika keserakahan mulai menyerang. Dari sekian banyak kesalahan investasi yang gue lakukan, cukup besar porsi yang terjadi karena keserakahan mengalahkan rasa cukup dan akhirnya mengalahkan common sense. Hati-hati, kadangkala kaya itu seperti minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Keserakahan sebagai sumber utama banyak kesalahan investasi harus dibereskan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke kesalahan-kesalahan berikutnya. Pertama, mau cepat kaya. Sekali lagi, kita akan menggunakan data untuk menjawab ini. Sekitar 16% orang menjadi miliuner karena diwarisi harta. Sekitar 47% orang menjadi miliuner dari memulai bisnis mereka sendiri. Sekitar 23% orang menjadi miliuner dari bekerja sebagai profesional. Singkatnya, kalau lo tidak terlahir dengan nama keluarga yang mewariskan lo kekayaan, ya nggak apa-apa, masih ada kesempatan dari jalur bisnis atau bahkan karyawan pun bisa jadi miliuner. Dari hasil ngobrol gue dengan begitu banyak pengusaha dan profesional yang sudah kaya, semua itu butuh proses bertahun-tahun. Gak ada yang namanya instan. Mau kaya, monggo-monggo aja. Yang berbahaya kalau maunya cepat kaya, biasanya malah jadi mudah kena tipu daya. Yang kedua, mempercayakan uang kita sepenuhnya kepada pihak ketiga. Gue gak mau ambil pusing dah. Gue titipin saja duit gue ke temen yang jago investasi. Hati-hati guys, kita nggak pernah tahu apakah pihak ketiga itu memang tulus mau membantu investasi kita untuk bertumbuh atau enggak, apalagi kalau praktik ini di luar pengawasan dan izin OJK. Kalau kenapa-kenapa, there's nothing you can do. Ingat prinsip pertama dari investasi, jangan sampai rugi modal.
Yang ketiga, tidak mempelajari dan melakukan analisis yang cukup ke instrumen yang kita investasikan. Beli saham karena bisikan teman, beli saham karena direkomendasikan di grup WhatsApp atau Telegram. Dapat tawaran investasi yang bisa berkali-kali lipat returnnya dibanding deposito. Seringkali, sesuatu yang too good to be true, yang memang faktanya too good to be true. Selalu lakukan analisis yang lengkap sebelum melakukan investasi. Yang keempat, menggunakan utang untuk investasi. Gesek kartu kredit, ambil tunainya buat investasi. Ambil KTA, kredit tanpa anggunan. Dananya buat investasi. Returnnya masih lebih tinggi dari bunga tarik tunainya kok. Sebelum lo mengambil keputusan ini, pahami dulu resikonya. Di balik pinjaman ada kewajiban untuk membayar utang. Ini sesuatu yang pasti. Di balik investasi ada potensi mendapatkan keuntungan maupun potensi rugi. Ini sesuatu yang tidak pasti. Kalau gue secara pribadi akan menghindari mengambil resiko ini. Masih banyak pilihan-pilihan investasi lain yang lebih prudent, but then again, sesuai prinsip buku ini, you do you. Kalau lo ngerasa sanggup menanggung resikonya, monggo. 4.15 Your first 1 billion. Gue banyak banget ngobrol dengan anak muda usia 20-an tahun. Seringkali setelah dapat inspirasi, mereka nggak follow up dengan action plan. Nggak ada tujuan, atau kalaupun ada, mereka bermain aman. The great danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short, but in setting our aim too low and achieving our mark. Michelangelo. Untuk itu, gue akan tutup bab ini dengan sebuah tantangan. Temukan jalan menuju 1 miliar dalam 10 tahun pertama karir lo. Gue akan bantu dengan bagikan mind map dan 2 skenario versi gue. Gue tunggu versi lo, share and tag me on Instagram Felixandro. Yang pertama, pengusaha. Anggap lo jualan produk, asumsi mungkin profit 20% dan semua profit menjadi penghasilan pribadi lo. Omset penjualan sebesar 1 miliar, profit sama dengan 200 juta. Jika omset ya 5 miliar, berarti profitnya 1 miliar. Maka lo perlu menjual 1 juta dikali 5.000 produk, sama dengan 5.000 produk per 10 tahun per 12 bulan, sama dengan 42 produk per bulan. 100.000 kali 50.000 produk, sampai 50.000 produk per 10 tahun atau per 12 bulan, sama dengan 420 produk per bulan. Untuk 20.000 dikali 250.000 produk, 25 produk per 10 tahun atau per 12 bulan, 20.084 produk per bulan. Skenario mana yang paling cocok dengan lo? Apakah lo lebih milih jago jualan barang senilai 1 juta atau barang yang senilai 20.000? Your call. Dua-duanya punya market dan strategi yang berbeda, tapi ujung-ujungnya bisa membawa lo ke 1 miliar pertama lo. Yang kedua, profesional. Kalau tadi kita sudah bahas dari sisi pengusaha, sekarang kita bikin skenario dari sisi profesional. Kita mulai dengan hitung-hitungan begonya dulu. Kalau mau punya tabungan 1 miliar dalam 10 tahun, kira-kira tiap bulan perlu nabung berapa sih? 1 miliar per 10 tahun per 12 bulan sama dengan 8.333 per bulan. Gak susah-susah banget menurut gue, apalagi kalau karir lo berkembang terus. Seperti kasus salah satu temen yang percepatan karirnya cukup gokil. Semua angka ini sesuai dengan hasil riset pendapatan Indonesia versi Michael Pick and Kelly Service. Terdapat gambar estimasi gaji dari sisi profesional selama 7 tahun sebagai gambar ke-14. Saya akan meletakkannya di description box. Ternyata dalam 7 tahun bekerja, total akumulasi malah lebih dari 1M. Tapi karena ini masih jumlah kotor, kita anggap saja setelah jumlah bersih potongan biaya hidup, misal tiap tahun perlu 100 juta, masih tersisa 1.065.920.000. Terkadang jarak kita ke tujuan sebenarnya nggak terlalu jauh dan nggak terlalu susah, apalagi setelah kita ukur. Kita bedah baik-baik. Gue bagikan lagi beberapa alternatif menuju 1 miliar. Semoga lo semakin mendapat inspirasi. Terdapat gambar ke-15, yaitu gambar mind map liar menuju 1 miliar versi gue. Apa versi lo? Lalu juga terdapat gambar scan QR. Bab ini saya akan meletakkan juga di description box. Terima kasih.